Kita bawa hati kita bawa segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Kami umat-Mu berkumpul bersama-sama. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya Tuhan, kami menyembahmu. Mari sama-sama. Ku datang
firman-Mu Tuhan, bahwa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku bersembah bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku
bayaratasya. Ibayaratashi kera bayaratasya kaya bayaratasya. Sampai selama-lamanya biar kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Tuhan kami, penyelamat hidup kami, menebus kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau Raja kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Engkau yang layak terima segala pujian selamanya. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku mari sambil bangkit berdiri kita katakan, ku membawa hidup. Ini persembahan kami, kami bawa hidup kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Untuk Yesusku yang terindah selamanya. Ku menyembah untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah selamanya. Mari sekali lagi hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Untuk Yesusku yang terindah selamanya. Ku menyembah-Mu Yesus. Beri sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagimu segala hormat kemuliaan. Engkau Allah yang layak terima segala pujian umat-Mu. Dan kami memuji Engkau, bagimu segala pujian. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami, Raja kami, layak terima segala kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin bersama-sama. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita mau bersorak-sorai hanya bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Yes. Allah yang besar, pujilah Tuhan Yesus. Mari katakan, sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah nama, sebab besar kasih Tuhan. Besarlah kasih, amin, ajaib perbuatannya,
yang memerintah layak, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi. Mari sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia. Memuji Tuhan, Bapak Ibu, tetap semangat memuji Tuhan. Sekali lagi bisa keluar dari tempat duduknya, berikan tos kanan kirinya. Kita katakan, Allah kita maha besar dan maha kuasa. Haleluya. Allah maha besar, ada segalanya. Serukan kebesaran-Mu Tuhan. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa perkasa, Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan. Allah Maha Besar. Katakan sekali lagi, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, sebab Dia hidup. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami serukan Engkau, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu atas kami. Layak terima segala pujian. Mari katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, perkasa. Yes. Yesus nama di, sekali lagi serukan, serukan, serukan nama Yesus. Amin. Dalam namanya, Dia luar biasa perkasa.
bersorak-sorai sekali lagi bagi Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Menyerukan namamu, besar ajaib perbuatanmu, besar kasih setiamu atas kami. Sebab Engkau Allah satu-satunya yang membuat kami hidup, yang membuat kami punya harapan. Sampai hari ini kami ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua karena pengorbananmu. Semua karena kasih-Mu dan cinta-Mu untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan dan agungkan Engkau selama-lamanya. Hosana bagi Sang Raja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Raja kekal selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Amin. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, amin. Hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selama. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, amin. Hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Katakan Hosana, Hosana, sekali lagi katakan bersama-sama. Segala pujian, segala pujian dan pujian, kemuliaan dan kuasa, amin. Hikmat syukur, kekuatan bagi Allah. Mari sekali lagi katakan segala hormat, segala hormat
sembah Tuhan. Aku sembah bagimu Tuhan. Hosana bagi Sang Raja mulia. Hosana, Hosana, Raja mulia selamanya. Hanya bagi namamu Yesus. Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hosana bagi Sang Raja, Raja kekal, Raja mulia, perkasa. Oh Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, tasyaka, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari sembah Tuhan, sembah Sang Raja, sembah Raja mulia. Segala pujian bagi Sang Raja. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Hosana, haleluya. Hosana, ya Rabba nasik ya la 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 la. Ya Rabba ya Rabba syaka ya la 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 la. Ya Rabba nasik ya la 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 la. Kipara baya Rabba nasik ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba tabasyaka ya la 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 la. Ya la 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 baya Rabba nasik ya la 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 la. Baya Rabba ya Rabba tasyaka ya la 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 la. Hosana, Hosana. Ya Rabba tasyik ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tidak ada yang seperti Engkau di dunia. Biar kami menyembah-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Hosana bagi Sang Raja mulia. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Segala perbuatan Tuhan ajaib Tuhan. Tidak ada yang menyamai-Mu. Tidak ada seperti Engkau, Raja kami. Sumber kehidupan kami. Kami percaya penuh, berharap penuh pada Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hosana, Hosana tinggi. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati. Hosana bagi kami Tuhan. Hosana, umat-Mu menyembah. Hosana, Engkau Raja kami. Haleluya Tuhan. Hosana, Hosana, Maha Tinggi. Mari sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Maha
kuasa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesehatan. Kami masih diberikan kekuatan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari yang cerah ini Tuhan, yang memungkinkan kami untuk bisa datang di tempat ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengar apa yang Kau katakan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau menjadi umat seperti yang Kau ingini Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh, semakin bertambah dalam hal mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan secara ke depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin teman-teman full timer sudah tahu hobi saya. Sebagian udah paham apa sih hobi saya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya punya hobi yang kalau dulu mahal, tapi kalau sekarang murah. Modalnya cuma cukup wifi saja. Jadi saya punya hobi nonton Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Saya suka nonton drama ya. Tapi drama ya, bukan sinetron Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena kelemahan saya adalah saya tidak bisa tahan menonton episode yang sudah di atas 30-an. Jadi kalau udah kepanjangan, saya kesal sendiri gitu. Apalagi kalau ceritanya udah gak masuk akal. Makanya saya gak pernah nonton sinetron. Ya. Karena bisa kesal sendiri. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin kalau yang Bapak Ibu juga punya hobi sama kayak saya suka nonton drama, mungkin tahu bahwa drama-drama sekarang itu kisahnya tentang cowok-cowok bucin. Ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau anak muda yang pria punya pasangan suka menuntut untuk jadi bucin, itu salahkan yang buat drama ya. Jadi salahkan kenapa buat drama yang seperti itu. Nah, kenapa banyak drama seperti itu? Sekarang tuh lagi istilahnya cowok-cowok green flag. Mungkin Bapak Ibu dan sekalian tahu apa istilahnya gitu. Jadi pria yang lebih banyak memberi, pria yang lebih banyak mencintai, pria yang lebih banyak berkorban. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa seperti itu? Nah, saya selain nonton, saya juga orangnya pengen tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi gak cuma nonton. Jadi kalau ada drama, saya akan cari drama ini diadaptasi dari mana. Siapa penulisnya dan seperti apa penulisnya. Jadi ketika saya suka membaca The Lord of the Ring, ya, saya cari tahu siapa penulisnya, saya kenali siapa penulisnya, biografinya. Ketika saya baca Harry Potter, saya juga kenali siapa penulisnya. Ya, lalu saya juga dulu waktu SMA saya suka sastra Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi saya suka membaca karya-karya Sultan Takdir Ali Sabana. Siapa tahu dia penulis Siapa yang tahu Siti Nurbaya ya. Layar Terkembang dan segala macam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa sekarang banyak film-film tentang pria-pria bucin? Karena yang nulis perempuan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Penulis-penulis ini wanita-wanita, jadi mimpinya adalah ya seperti itu. Jadi saran saya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita nonton, jadikanlah itu hanya sebuah drama. Jadikan itu hanya sebuah cerita, tetap harus realistis, tetap harus punya pemikiran yang realistis. Tapi apa yang bisa kita ambil dari drama-drama ini? Pertama adalah itu gambaran kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita ingin lebih banyak dicintai. Kita ingin lebih banyak menerima pengorbanan. Kita ini melihat Tuhan sebagai sesuatu pribadi yang harusnya lebih banyak berkorban buat kita. Lebih banyak mengasihi kita. Tapi kita lupa memberikan balasan. Balasan perasaan cinta, balasan perasaan sayang,
Balasan perasaan kasih adalah afeksi. Ya, next, tolong dikeluarkan saya. Apa itu afeksi? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kecil kita ajarkan anak kita, nak, kalau nanti ada yang kasih kamu permen, kamu harus bilang apa? Terima kasih. Itu afeksi. Kalau kamu diberikan rasa sayang, diberikan hadiah, harus katakan terima kasih. Itu kita ajarkan. Kalau anak kita diberikan sesuatu sama orang lain, tapi tidak mengucapkan terima kasih, kita bisa marah kan? Kita katakan, udah mama bilang, kalau kamu dikasih permen, bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Itu afeksi. Untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, afeksi adalah hal yang sulit. Tapi ketika kita orang yang normal, afeksi bisa kita lakukan. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus berikan afeksi. Bahasa Inggrisnya affection. Artinya adalah rasa kasih sayang. Kalau kita menerima cinta, kita berikan juga cinta. Kalau kita dapat rasa kasih, kita berikan juga rasa kasih. Tapi kadangkala kita nggak memberikan afeksi karena kita kira itu kewajiban. Ketika kita sebagai atasan, anak buah kita bekerja, tepat masuk jam 8, pulang jam 5, bekerja yang baik, itu tanggung jawab mereka. Sehingga kita sebagai atasan lupa untuk memberikan apresiasi. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak memiliki karyawan-karyawan yang loyal kepada kita. Karena kita lupa kasih afeksi. Kita sebagai orang tua, kita menganggap anak kita hormat kepada kita. Itu adalah kewajiban. Sehingga kita lupa memberikan balasan afeksi sebagaimana orang tua seharusnya kepada anak. Sehingga kita tidak memiliki anak-anak yang loyal kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, begitu juga kita terhadap Tuhan. Kita lupa membalas. Demikian juga Israel dan Yehuda. Allah mengasihi karena kewajiban, sebab mereka adalah keturunan Abraham. Makanya Allah harus lebih banyak berkorban. Harus lebih banyak memberkati mereka. Karena apa? Karena mereka bangsa terpilih. Mereka memiliki hak yang mereka anggap itu pantas mereka dapatkan. Mereka lupa. Nah, Tuhan sudah berfirman kepada para nabi, kembali dari lakumu yang jahat. Turuti perintahku. Tapi mereka tidak mendengar. Karena itu sekarang sudah tidak usah pakai perintah. Mari belajar dari contoh yang nyata. Contoh yang benar-benar bisa dilihat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita buka di Yeremia 35. Tuhan menyuruh Yeremia panggil orang-orang Repka. Mari kita belajar. Suruh Yehuda belajar dari orang Repka. Ini pelajaran yang sangat konkret, bukan lagi abstrak. Sudah nyata yang bisa diraba, didengar, dan dilihat. Bayangkan, sudah tidak lagi dengan ajaran, tapi sudah harus lihat kenyataan. Yeremia 35, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita buka Yeremia 35. Kita baca secara bergantian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat yang genap, saya ayat yang ganjil. Mari kita baca bersama-sama. Kesetiaan orang-orang Reka. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakin bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya. Maka aku menjemput Jahasaya bin Yeremia bin Habasia beserta saudara-saudaranya dan segenap anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab.
Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala yang penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Ayat 11. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Tapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Reka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang kepada segala perintah yang telah dilakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beginilah Tuhan menyuruh Israel, Yehuda, belajar kepada orang Reka. Siapa sih orang Reka itu? Orang Reka itu, kembali ke slide. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang Reka memiliki asal-usul orang Keni. Orang Keni itu adalah keturunan Kain. Kita tahu bahwa Adam memiliki 2 anak, yang satu adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Tapi sebenarnya Adam dan Hawa punya 3 anak, karena Allah menggantikan Habel dengan Set. Nah, jadi orang Reka itu
memiliki asal usul dari keturunan Kain. Orang Reka ini pertama mereka berkemah, kedua mereka berternak. Yang ketiga mereka memiliki kemampuan membuat alat-alat logam atau alat-alat perak, perkakas-perkakas besi. Nah, jadi kita lihat bahwa kehadiran orang Keni ini bermanfaat buat Israel selama perjalanan menuju Kanaan. Karena apa? Karena mengajarkan orang Israel buat kemah, berkemah, berternak, dan juga membuat perkakasan yang nanti akan sangat berguna bagi pembangunan Bait Allah atau kemah suci. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi mereka bukan hanya keturunan Kain. Karena nanti salah satu orang Keni itu adalah Rehuel atau Yitro yang kita kenal sebagai mertuanya Musa. Nah, mertua Musa ini punya anak laki-laki namanya Hobab. Nah, Hobab ini menjadi sekutu Israel dalam merebut tanah Kanaan. Karena Musa bilang, ayo ikut aku, nanti Tuhan akan memberikan hal yang baik. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ketika Allah bilang aku akan membawa ke Israel ke Kanaan, itu sebenarnya tanah orang Keni yang direbut. Jadi orang-orang Keni ini seharusnya memang sudah musnah. Sudah tidak ada orang Keni. Tetapi yang masih ada adalah keturunan Hobab atau iparnya Musa. Nah, keturunan Hobab ini punya anak. Yang satu Heber. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara tahu cerita di Alkitab, istrinya yang membunuh Sisera itu adalah anak dari Hobab yang bernama Heber, yang memisahkan diri dari Israel. Tapi anaknya yang tetap bersama Israel, yaitu Hamad, nanti mempunyai anak yang akan menikah dengan orang suku Yehuda. Karena itu nanti orang Reka ini sebagian bisa disebut sebagai orang Keni, tapi sebagian juga bisa disebut sebagai orang Yehuda. Yang di Alkitab dikatakan di 1 Tawari 4, cabang Yehuda, keturunan Yehuda dari cabang lain. Inilah orang Reka. Tetapi orang Yehuda ini tidak hidup menetap di tanah perjanjian. Mereka berpindah-pindah, nomaden. Tapi ada satu yang membuat mereka bisa kembali ke Yerusalem, yaitu nama Tuhan. Next. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari dari orang Reka? Yang pertama, soal ketaatan. Ketaatan orang Reka ini konsisten dan persisten. Yang artinya selalu ada dan bertahan dengan lama. Kenapa? Karena Yonadab itu ada di dalam kisah Yehu sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Yeremia 35 ini ada di tahun 600. Sehingga ada sekitar 200 tahun. Tapi perintah Yonadab tetap turun kepada orang Reka. Dan tetap dijalani sampai saat itu. Sedangkan perintah Tuhan yang di padang gurun, adakah turun kepada Yehuda? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kenapa? Karena Yehuda tidak memiliki ketaatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita selalu bilang gini, ayo kita belajar mengasihi orang yang kelihatan, maka kita bisa mengasihi Allah. Ayo kita belajar mentaati orang yang kelihatan, nanti kita bisa mentaati Allah. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jika kita tidak berikan afeksi ketaatan kita kepada Allah, kita juga tidak bisa memberikan afeksi kepada orang lain. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, bagaimana kita taat kepada orang lain? Karena itu mengalir turun. Orang Reka taat kepada Tuhan. Apa contohnya? Next. Nah, ini ada sebuah cerita di dalam Hakim-Hakim 4. Suatu hari Israel sedang berperang dengan Yabin, Raja Yabin. Raja Yabin ini punya panglima besar namanya Sisera. Nah, yang tadi saya katakan Hobab memiliki anak
namanya Hefer. Hefer ini sudah menjauh dari Israel sekian lama. Dan dia bersahabat dengan Raja Yabin. Sehingga ketika Sisera melarikan diri dari Israel, dia pergi ke dalam kemahnya ya Hefer. Dia pikir dia selamat, aman. Lalu kata Yael istrinya, oh ya silakan masuk. Lalu dia tidur. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau seorang prajurit meninggalkan medan perang dan bisa tidur, berarti dia percaya. Karena ada hubungan baik. Tapi hubungan baik ini tidak menjadikan keluarga Hefer melupakan Tuhan. Pada akhirnya ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada ketaatan atau kasih kepada orang atau sesama. Ketika Israel membutuhkan pertolongan, ketika Israel membutuhkan bantuan, Yael dari keluarga Hefer memberikan bantuan. Dengan apa? Dengan membunuh Sisera. Yang menyatukan orang Keni dengan orang Israel bukan Musa, juga bukan Yosua, tapi nama Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Karena itu ketaatannya menurun kepada ketaatan perintah-perintah dari bapak-bapak moyang mereka. Next. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita belajar siapa itu Yonadab bapak orang Reka. Nah, Yonadab ini ada pada peristiwa Yehu. Yehu adalah seseorang yang diurapi oleh nabi. Karena Ahab dan keluarganya sudah melakukan kejahatan. Mereka bangun kuil-kuil Baal dan melakukan penyembahan berhala di dalam Israel. Lalu Yehu ini setelah membunuh anaknya Ahab, Yoram, dan juga Ahasia Raja Yehuda, dan juga membunuh Isabel ibunya Yoram. Yehu ingin menghancurkan para nabi Baal. Yonadab datang menghampiri Yehu. Lalu Yehu katakan, apakah kau melihat hatiku yang berperang untuk Tuhan? Lalu Yonadab berkata, aku. Ya, kalau ya ikut aku. Lalu mereka berdua pergi memasuki kuil Baal. Lalu panggil semua para imam-imam Baal, kumpulin. Dan ketika mereka sudah kumpul, Yehu tutup semua pintu. Yehu bakar. Lalu dia berkata kepada tentara yang ada di luar, yang keluar kamu bunuh dengan pedang. Jadi yang menyatukan orang Keni atau keturunan Yonadab bukan Musa, tapi nama Tuhan. Next, kita perhatikan ayatnya yang ke Yeremia 35. Kenapa orang Reka kembali ke Yerusalem? Karena waktu itu Nebukadnezar menguasai seluruh Mesopotamia dan orang Reka mencari perlindungan. Dan mereka ingat ketika Salomo bangun bait Allah, Salomo pernah bilang gini, Tuhan, jikalau Engkau memberikan kami kepada musuh kami, kalau kami berseru dari rumah ini, kembalilah dan menyelamatkan kami. Orang Reka ingat pesan itu. Karena itu mereka mencari perlindungan ke Yerusalem. Tapi lucunya, Yehuda sendiri mencari perlindungan kepada Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di mana ketaatan? Tapi orang Reka taat. Padahal Salomo itu ada di tahun 900. Ada sekitar 300 tahun. Tapi orang Reka masih ingat. Mereka lari ke Yerusalem.
mencari perlindungan Tuhan. Tapi orang Yehuda sendiri cari perlindungan ke Mesir. Orang mereka punya ketaatan yang konsisten dan persisten. Mengapa mereka bisa mentaati Yonadab? Karena mereka juga mentaati Allah. Kenapa mereka bisa mengingat perkataan Yonadab? Karena mereka mengingat perkataan Allah. Firman itu turun dari generasi ke generasi. Bisa enggak kita menurunkan prinsip hidup kita buat anak cucu kita? Karena itu mereka disebut orang reka. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah Yonadab. Kalau kita orang Kristen, kita harus melakukan perintah Tuhan. Itu afeksi yang pertama, yang tidak diberikan oleh Yehuda. Yang kedua, afeksi apa yang dimiliki oleh orang Rekab? Yang kedua adalah kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dua kata ini gak bisa dipisahkan. Orang yang setia adalah orang yang taat. Tanpa ketaatan, kita gak bisa setia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita punya anak buah, apakah anak buah kita yang tidak taat itu bisa setia? Tidak. Anak buah kita yang taat, pasti ya anak buah yang setia. Karena ketaatan yang konsisten, itu namanya kesetiaan. Ketaatan yang persisten, itulah kesetiaan. Kalau kita berikan ketaatan kita kepada Allah, maka kita juga bisa berikan kesetiaan kita kepada Allah. Tuhan butuh dua ini dari kita. Inilah yang harusnya kita berikan. Afeksi kita kepada Allah, ketaatan dan kesetiaan. Orang mereka kasih kesetiaan mereka. Mereka setia. Mereka setia menjaga tradisi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang mereka tidak minum anggur karena perintah. Yonadab berkata, kamu gak boleh minum anggur, gak boleh tanam anggur. Harus berkemah. Supaya apa? Supaya panjang umurmu di tanah yang kau diami sebagai orang asing. Perintahnya sangat hampir sama dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau kamu melakukan perintahku baik-baik, maka kamu akan tinggal di tanah Kanaan seumur hidup. Tapi lupa, nggak perlu ratusan tahun. Satu generasi pun Israel sudah lupa. Kita tahu ketika Yosua sudah meninggal, maka di Hakim-Hakim dikatakan orang Israel kembali melakukan apa yang suka-suka. Nggak perlu ratusan tahun, satu generasi aja sudah lupa. Kalau Tuhan angkat satu hakim, lalu Israel kembali menjadi baik. Hakimnya nggak ada, kembali jahat. Nggak perlu ratusan tahun. Nggak, hanya satu generasi, semua udah lupa. Tapi orang mereka tidak melupakan tradisi. Ini adalah gambaran ketaatan yang konsisten yang menjadi sebuah kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bisa gak kita kasih afeksi kita kepada Tuhan? Bisa gak kita kasih cinta kita, sebuah ketaatan kepada Tuhan, sebuah kesetiaan kepada Tuhan? Maka kita jadi orang-orang yang taat juga di dunia nyata, di dunia sekuler kita. Ketika kita bekerja, karena aku taat kepada Tuhan. Tuhan bilang, taatlah kepada pemimpinmu. Aku taat kepada pemimpinmu. Ketaatanku kepada Tuhan menjadikan aku taat sebagai warga negara. Menjadikan aku taat sebagai seorang pekerja, karyawan. Menjadikan aku taat sebagai seorang anak. Karena itu adalah cerminan diri. Suatu balasan yang kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Kalau yang paling banyak berkorban dalam cinta, pasti lelah. Tuhan juga lelah. Karena itu dalam Yehezkiel, Tuhan bilang, kamu aku punya. Kamu aku bawa keluar. Kamu aku gemukkan. Kamu aku kasih perhiasan. Kamu makmur. Tapi kamu berikan semua itu kepada para Baal. Aku marah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang menerima, memberi. Itu afeksi. Yang menerima, Tuhan menerima, Tuhan memberi. Kita menerima cinta Tuhan, kita memberi kepada Tuhan. Itulah keintiman yang terus menerus. Yang satu berkorban, dibalas pengorban. Yang satu memberi, dibalas pemberian. Maka akan ada saling timbal balik. Bukan satu saja yang berkorban. Karena kalau yang paling banyak berkorban, pasti akan menjadi lelah dan menjadi sakit hati. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita punya pasangan, kita harus ingat, kalau kita banyak menuntut tanpa memberi, maka itu suatu cinta yang tidak sehat. Itu bukan keintiman, tapi itu manipulasi. Tapi kalau kita memberi, menerima, memberi, menerima, itu sebuah keintiman. Seperti juga dengan Tuhan. Ketika kita terima pengorbanan Tuhan, apakah kita bisa memberi sebuah ketaatan dan kesetiaan? Seperti orang mereka. Nah, Bapak Ibu yang sekalian, pada akhirnya Yehuda yang lari ke Mesir itu tidak selamat. Yang tetap tinggal hanyalah orang Yehuda yang dibuang di pembuangan pertama ke Babel. Karena yang pergi ke Mesir itu musnah, terbunuh oleh Nebukadnezar. Tetapi yang dibuang ke Babel nanti akan kembali setelah 70 tahun. Tapi ada satu keturunan Yehuda yang tetap tinggal di Yerusalem, yaitu orang-orang Rekab. Jadi ayat yang terakhir yang 19 ketika Yeremia katakan, maka orang-orang Rekab akan melayaniku seumur hidup mereka. Itu memiliki bahasa aslinya berada di hadapanku. Jadi orang Rekab tetap di hadapan Tuhan. Mereka menjaga Yerusalem selama 70 tahun dengan cara memberi kabar kepada orang-orang yang di pembuangan tentang Yerusalem. Mereka lah yang memberikan kabar kepada Nehemia tentang keadaan Yerusalem. Mereka menjaga Yerusalem dengan integritas mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Siapa yang mendengarkan aku, kamu akan diam di hadapanku. Tuhan tidak pernah tidak memberikan afeksi kepada kita. Ketika kita memberi afeksi yang sepantasnya, maka Dia juga akan memberikan afeksi kepada kita. Itu sebuah keintiman. Daud berkata, dari aku muda sampai aku tua, tidak pernah melihat orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya meminta-minta. Karena Allah tidak pernah melanggar janjinya. Karena itu, mari kita kasih afeksi kita kepada Tuhan seperti orang mereka. Taat, yang menjadikan kita juga bisa setia. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbalik. Kalau ingin setia, kita harus taat.
mulai dari ketaatan kita. Next. Mereka menjaga tradisi dengan terus berkemah. Next. Tidak minum anggur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengapa orang Reka tidak mau mendirikan rumah? Ada alasannya. Alasannya adalah mereka tidak mau prinsip hidup mereka terdegradasi. Kenapa? Karena kenyamanan. Mereka tidak mau prinsip hidup mereka menjadi bercampur dengan penduduk-penduduk lokal di sekitar mereka. Mereka konsisten menjaga. Nah, apakah orang Yehuda nanti akan belajar dari orang Reka? Belajar. Karena ketika pulang dari pembuangan ke Babel, mereka menjaga tradisi selama bertahun-tahun. Karena mereka belajar dari orang Reka. Oh, ternyata kesalahan kita tidak konsisten. Kita harus, jadi pelajaran Yehuda ini mahal, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kalau kita tidak bisa mendengarkan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang mahal. Jadi terserah kita, apa kita mau tunggu pelajaran yang mahal dulu, pelajaran yang menyakitkan dulu, atau kita sekarang mulai setia kepada Tuhan. Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan berperang dalam hidup kita. Next. Nah, kenapa Israel gagal? Karena tadi menganggap kewajiban. Allah harus mengasihi kami. Karena kami keturunan Abraham. Allah harus memberkati kami. Harus membebaskan kami dari orang-orang yang mau menjajah kami. Karena apa? Karena kami keturunan Abraham. Jadi mereka merasa gak perlu kasih afeksi ketaatan. Karena pada akhirnya toh Allah harus mengasihi kami lebih banyak daripada kami harus mengasihi Allah. Apakah kita seperti itu? Apakah Allah memberkati kita adalah kewajiban Allah? Apakah kita mendapatkan berkat dari Allah adalah karena kewajiban? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan kasih cintanya karena pilihannya. Maka kita harus kasih afeksi. Saya akan tutup dengan next, Yakobus 2 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Next, ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Next, ayat 21. Nah, kita sampai ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yakobus berkata, kalau kita bilang iman kita hanya stop dipercaya kepada Tuhan, setan aja percaya dan gemetar. Jadi kalau iman kita cuma cukup percaya, apa bedanya kita dengan setan? Lalu apa yang membedakan kita dengan setan atau kita orang percaya? Yang membedakan kita, apakah iman percaya kita kasih afeksi, ketaatan dan kesetia. Itu yang Tuhan minta. Itu yang melebihi diri kita dari setan. Apakah Allah berkuasa? Lucifer tahu Tuhan berkuasa. Mereka gemetar. Tapi apakah mereka kasih afeksi? Enggak. Apakah mereka taat? Enggak. Wong mereka melawan. Tapi kalau kita manusia, kita orang percaya, kita umat Tuhan, kita harus lebih dari mereka. Kita harus kasih afeksi, merupakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yakobus bilang, kamu tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku tunjukkan imanku yang dengan perbuatan.
Perbuatan apa? Ketaatan. Taat mengikuti perintah Tuhan. Taat melakukan setiap perintah Tuhan. Kalimat demi kalimat. Hal demi hal. Dan setia melakukannya secara persisten dan konsisten. Itu afeksi kita kepada Tuhan. Maka kita akan jadi orang percaya. Kita akan jadi orang Kristen. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah keintiman kita dengan Tuhan. Afeksi kita yang menjadikan kita intim. Afeksi kita yang menjadikan kita memiliki kasih kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan pada hari ini dengan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita jadikan ketaatan itu panjang dan tidak teralihkan, tidak tergantikan oleh apapun. Sehingga itu menjadi sebuah kesetiaan. Kita hidup dengan memberi kepada Tuhan. Memberi semua yang kita miliki. Memberi kasih kita, afeksi kita. Kita benar-benar bersemangat seperti Yonadab demi nama Tuhan. Kita lebih bersemangat lagi demi pekerjaan Tuhan. Kita lebih bersemangat lagi demi rencana Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang siap sedia untuk melakukan segala yang Tuhan mau. Saya undang musik dan untuk maju ke depan. Saya undang juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Firman pada hari ini sudah selesai. Saya akan serahkan kepada Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Biar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bisa selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu yang ada di dalam kehidupan kami, yang sanggup untuk mendidik kami, mengajar kami. Dan saat pagi hari ini kami diajar untuk terus taat akan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu, terus belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau terus taat berjalan di dalamnya. Walau tantangan, permasalahan itu kadang membuat kami goyah, membuat kami gelisah, membuat kami kadang-kadang bisa tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami mau tetap membawa hidup kami terus bersandar kepada Tuhan, taat dan setia di dalam kehidupan kami kepada Tuhan satu-satunya Allah kami, yang sudah berkorban banyak bagi kami, yang sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, yang sebentar juga dalam minggu ini kami akan merayakan pengorbanan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa apa yang sudah Tuhan beri itu sudah yang cukup bagi kami. Itu sudah segalanya bagi kami. Karena pengorbanan Tuhan membuat kami hidup. Dan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Dan kami hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar kesetiaan dari orang-orang rekap Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami terus hari lepas hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ada Roh Kudus yang menuntun kami. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Itu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi terus Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berhenti atas hidup kami. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, dan setiap kami yang pulang,
Kami percaya hidup kami akan terus diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya Ibu Trivena. Tuhan Yesus memberkati, semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan akan diberikan dan diberi kesempatan untuk jemaat mempersiapkan persembahan yang terbaik. Sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami rindu Tuhan, tempat ini memuliakan nama Tuhan, terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui tempat ini juga Tuhan, kami mau lebih lagi terus belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita karena Engkau yang sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita naikkan pujian. Haleluya. Kau Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia dan segala nama. Oh ya. Engkau Tuhan Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, Yesus, Yesus nama Dia dan segala nama. Tuhan Yesus, Yesus nama Dia dan segala nama. Yesus nama Dia dan segala nama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan melihat tayangan informasi kegiatan sepekan, apakah ada dari jemaat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah pada hari Minggu ini? Bisa mengangkat tangannya. Baik, mari kita terus semangat, kita terus bekerja di ladang Tuhan, kita bawa jiwa di hadapan Tuhan. Karena itu adalah amanat agung buat kita semua. Puji Tuhan, mari kita bisa melihat tayangan untuk kegiatan gereja selama sepekan ke depan, dipersilakan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksimas. Bersama saya Bernie, saya Ivi, dan Zoe. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah teens dan sekolah minggu diadakan bersamaan dengan ibadah umum setiap jam 10 pagi. Ibadah Sing Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah kami.
Khusus hari Sabtu tanggal 19 April 2025, ibadah Singyut digabung dengan ibadah Jumat Agung dan Paskah di lantai 3. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 24 April 2025 via Zoom jam 7 malam dengan tema Mazmur 23 dengan pengajar Bapak Andreas Kristanto MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Gembala Emmanuel Gatot STH MAG bertemakan Identitas Kristiani. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Gembala Emmanuel Gatot STH MAG bertemakan Bangkit dan Menjadi Terang. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. Bulan Mei, GBI Sungai Yordan akan mengadakan seminar doa dengan tema Menembus Dimensi Allah dengan pembicara Pendeta Antonius Nathan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 di lantai 3. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Demikian informasi kegiatan sepekan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian bersama dan kita akan menerima doa berkat. Sampai sebelumnya kita akan naikkan doa Bapa kami. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi kerajaan, diagungkan dan dipuji. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti mengampuni seperti orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya yang kerajaan, kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.